Selamat pagi Sobat Plastikos, saya Dwi, Presiden Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik FKUI RSCM. Selamat datang di episode ketiga dari FKUI Plastik Surgery TV. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu staf bedah plastik rekonstruksi dan estetik FKUI RSCM di bidang kraniofasial, yaitu Dr. Vika Tania, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Selamat pagi Dr. Vika. Selamat pagi Dr. Dwi, selamat pagi Sobat Plastikos. Hari ini Dr. Vika akan membawakan topik yang cukup menarik berjudul bibir sumbing dan celah langit-langit. Sebelumnya mungkin kita perlu mengetahui apa sebenarnya itu sumbing. Jadi sumbing merupakan suatu kelainan pada wajah dan daerah mulut yang mana kelainan ini dapat berdiri sendiri maupun terjadi dengan sindrom yang lain. Dan di sini komponen dari bibir sumbing itu sendiri dapat berupa celah pada bibir, pada dasar hidung, pada gusi, dan juga pada langit-langit. Nah, saatnya sekarang kita mengenal lebih lanjut mengenai apa itu sumbing pada bibir dan celah pada langit-langit. Jadi setelah ini, Dr. Vika akan memaparkan sekilas mengenai bibir sumbing dan sumbing langit-langit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Dr. Vika, dipersilakan. Terima kasih Dr. Dwi. Hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai celah bibir, sumbing, pada celah pada bibir maupun pada langit-langit. Atau tadi Dr. Dwi juga sempat bilang tentang celah pada gusi. Nah, slide boleh. Sumbing itu ada apa saja sih sebenarnya? Nah, sumbing sendiri spektrumnya cukup luas, mulai dari sumbing pada bibir saja. Sumbing pada bibir pun bisa macam-macam, bisa ada sumbingnya hanya sedikit atau disebut sebagai sumbing mikroform, bisa sumbingnya hanya terbatas pada bagian bibir saja, tidak sampai mengenai dasar hidung. Ada juga sumbing yang benar-benar bibirnya terbelah sehingga lengkap sampai ke dasar hidungnya. Terus kita sebut sebagai sumbing komplit. Nah, sumbing bibir kadang-kadang tidak jarang disertai juga dengan sumbing gusi dan juga sumbing langit-langit. Kalau sumbing langit-langit sendiri juga sebenarnya hampir sama dengan sumbing bibir, bisa sumbing langit-langit yang hanya daerah mukosanya saja atau submucous cleft palate. Bisa juga sumbing langit-langitnya hanya dijumpai pada lelangit lunaknya, atau juga bahkan bisa sumbing langit-langitnya lengkap sampai lelangit keras. Kadang-kadang juga kalau misalnya lengkap ada sumbing langit-langit dan ada sumbing bibirnya, kemungkinan besar disertai juga dengan sumbing gusinya, jadi lengkap dari bibir, gusi sampai ke langit-langit. Nah, kedua sumbing di sini bisa terjadi hanya pada satu sisi saja, bisa juga terjadi pada kedua belah sisi, sehingga disebut sebagai sumbing bibir dan langit bilateral atau celah bibirnya kiri dan kanan mengalami sumbing. Sumbing-sumbing ini kadang-kadang spektrumnya ada yang lebih berat lagi, kita disebut sebagai dengan sumbing wajah atau facial cleft. Itu macam-macam lagi diagnosisnya. Kadang-kadang kita mungkin pemirsa sekalian pernah melihat adanya anak-anak dengan sumbing tidak hanya pada bibirnya, tapi lengkap sampai ke atas hidung, sampai ke atas mata. Nah, itu yang kita sebut sebagai sumbing wajah. Dan itu pengantar Dr. Dwi. Ya, jadi Dr. Vika, apa saja sebenarnya faktor risiko dari terjadinya sumbing ini? Oke. Dari faktor risiko sebenarnya penyebab terjadinya sumbing ini multifaktorial. Jadi ada banyak hal-hal yang dapat menyebabkan anak lahir dengan sumbing. Nah, faktor risikonya itu mulai dari faktor genetik, ada apabila ada riwayat sumbing pada keluarga, misalnya salah satu orang tuanya ada yang sumbing, itu biasanya meningkatkan faktor risiko mempunyai anak dengan lahir dengan cacat bawaan lahir berupa sumbing. Misalnya juga faktor risikonya juga akan meningkat dari sisi genetik bila
anak pertamanya mungkin sudah ada riwayat sumbing. Nah, pada kehamilan berikutnya faktor resiko untuk anak-anak dengan kehamilan berikutnya mengalami sumbing itu biasanya meningkat. Jadi kalau kita lihat dari sisi faktor genetiknya ya. Nah, faktor resiko lainnya tuh misalnya dari asupan gizi. Kita ketahui apabila kehamilan yang baik adalah kehamilan yang dipersiapkan, yang benar-benar dipersiapkan, bukan hanya dari sisi mental tapi juga dari sisi gizi ibunya. Karena kita ketahui bahwa bila pada saat kehamilan, terutama pada trimester pertama kehamilan, asupan gizi kurang, misalnya tuh dari gizi-gizi yang biasanya berpengaruh pada perkembangan organ adalah misalnya asam folat, vitamin B6, zinc. Apabila ada faktor-faktor nutrisi yang kurang, itu akan meningkatkan resiko anak lahir dengan cacat bawaan lahir seperti sumbing. Nah, selain faktor genetik, asupan gizi, konsumsi zat-zat selama kehamilan juga ada beberapa obat-obatan yang mungkin meningkatkan resiko mengalami sumbing pada saat kelahiran. Misalnya tuh yang kita ketahui itu penggunaan obat-obatan untuk anti epilepsi seperti phenytoin itu juga meningkatkan tuh resiko terjadinya sumbing. Selain itu obat-obatan lain, contohnya thalidomid atau obat-obatan isotretinoin itu juga ada penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan gangguan kongenital pada saat lahir. Ini itu dokter Dwi kalau untuk faktor-faktor risikonya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Vika. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya apa saja akibat dari sumbing ini, Dok? Ya, apabila anak-anak terlahir dengan sumbing biasanya tuh akibat yang paling pertama itu faktor sosial ya, terutama untuk orang tuanya. Kadang-kadang orang tua apabila mungkin tahunya anaknya terlahir dengan sumbing, pada saat lahir itu biasanya lebih meningkatkan kecemasan pada orang tua. Mungkin kalau orang tua yang sudah mengetahui anaknya akan terlahir dengan sumbing pada saat pemeriksaan antenatal care, mungkin lebih siap orang tuanya. Tapi kalau yang tahunya belakangan, mungkin faktor psikososial dan mental dari orang tua tersebut tuh dampaknya lebih besar. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang biasanya orang tua sudah lebih siap karena sudah tahu dari masa kehamilan anaknya akan terlahir dengan sumbing. Nah, untuk pasiennya sendiri sebenarnya dampak sumbing itu macam-macam, mulai dari secara estetis tentunya akan mengganggu karena tampilan pasien tersebut akan berbeda dengan teman-teman sebayanya, karena tentunya karena ada celah pada bibir akan secara estetik tentunya berbeda. Tapi secara fungsional juga menimbulkan beberapa dampak gangguan pada anak, mulai dari gangguan pertumbuhan bibirnya, apabila ada celah pada gusi atau gigi tentunya juga ada gangguan pada pertumbuhan giginya, karena kan gusinya terbelah, pertumbuhan giginya pun akan terganggu, pertumbuhan giginya akan terganggu. Terus gangguan pada biasanya akan terjadi gangguan pada kemampuan anak untuk makan, untuk minum, untuk menyusu pada saat masih balita, masih bayi. Pada saat dia menyusu ASI itu juga akan terjadi gangguan karena kemampuan untuk menciptakan tekanan positif, tekanan negatif pada saat menyusu itu pastinya akan terganggu karena ada celah pada langit-langit, celah pada bibir, ada gangguan fungsi dari otot-ototnya, itu pasti akan terganggu. Lalu dampak lain, dampak berbicara, karena tentunya karena ada gangguan otot, berbicaranya pun akan mengalami gangguan kalau tidak kita lakukan tindakan. Ya, tentunya dampak-dampak fungsional dan estetik ini apabila kita dapat tangani dengan benar, tentunya hal-hal ini dapat kita minimalkan seminimal mungkin agar anak itu dapat tumbuh dan berfungsi secara baik, tentunya dengan kerjasama multidisiplin dengan sejawat-sejawat lain yang kompeten di bidangnya. Ya. Baik, Dok, kita sudah mendengar beberapa penjelasan tentang sumbing. Lalu bagaimana sebenarnya, Dok, tata laksana untuk kasus sumbing ini, Dok? Seperti tadi sempat saya bicarakan sebelumnya, kalau penata laksanaan sumbing ini merupakan satu tim yang tata laksana sumbing. Jadi bukan hanya
dokter ahli bedah plastik yang menangani pasien sumbing. Jadi dengan approach multidisiplin diharapkan fungsi dan anatominya tuh dapat kita capai semaksimal mungkin hasilnya. Biasanya kerjasama ini kita lakukan mulai dari persiapan bahkan pada sebelum anaknya lahir, itu biasanya kita sudah dari sejawat objin atau bidan sudah mulai mengedukasi pada orang tua untuk bersiap-siap apa saja yang perlu mereka lakukan, mereka siapkan untuk pada saat anaknya lahir. Nah setelah lahir itu uh, tim yang terlibat dari penata kesan sumbing mulai dari dokter ortodontis untuk mempersiapkan giginya, posisi tulang-tulangnya, mungkin nanti secara lengkap mungkin ada sisi berikutnya ya. Terus bedah plastik sendiri berperan dalam tindakan operasi tentunya. Dan operasi sumbing ini beberapa tahap bisa tidak kita lakukan bersamaan. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah penutupan celah bibirnya. Itu biasanya kita lakukan pada pasien saat pasien usia sekitar 3 bulan, tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu, anaknya dengan berat badan yang cukup, dengan HB yang baik. Nah, itu baru kita lakukan tindakan operasi bibir. Nah, setelah operasi bibir, berikutnya pada saat anak usia antara 6 bulan sampai sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun tergantung teknik operasi yang digunakan, kita lakukan tindakan penutupan celah langit-langitnya. Nah, itu yang paling utama kita lakukan, penutupan celah bibir dan penutupan celah langit-langit. Tentunya karena ini sifatnya jangka panjang, kita selain itu masih ada tuh nanti tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan supaya hasilnya akan lebih baik lagi, mulai dari perbaikan hidung, perbaikan penutupan celah gusi, masih kerjasama juga dengan dokter gigi, ortodonti untuk merapikan giginya, untuk persiapan kita nanti melakukan penutupan celah gusi, atau nanti pada saat anak udah pubertas kita apabila ada gangguan posisi proporsi rahang itu bisa kita lakukan lagi tindakan operasi berupa operasi orthodontic surgery atau bedah rahang. Di antaranya juga kalau misalnya pada saat penilaian, pada saat follow up pasien tersebut dinilai ada gangguan bicara, ada gangguan velopharyngeal insufficiency atau sengau karena akibat masih ada gangguan anatomi, yang itu kita bisa lakukan tindakan intervensi lagi untuk memperbaikinya. Juga pada saat follow up apabila ada gangguan pada telinganya, karena tentunya kita tahu telinga itu sangat berhubungan erat dengan otot-otot pada langit-langit. Nah itu kita bisa konsulkan juga dengan tim yang ada di cleft center biasanya, itu untuk dilihat dari sejauh THT apakah ada tindakan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki telinganya. Jadi memang tata laksana sumbing ini sangat jangka panjang sekali dan komprehensif, dilakukan dengan multidisciplinary approach untuk mendapatkan hasil yang benar-benar baik. Baik, terima kasih Dokter Vika. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dok operasi sumbing itu? Nah, operasi sumbing itu, nah ini mungkin ada contoh-contoh foto ya. Jadi kan memang sumbing itu tadi saya sempat jelaskan di awal, ada yang sumbing bibir satu sisi, sumbing bibir dua sisi, sumbing langit-langit. Yang paling kita sering lakukan adalah memang operasi penutupan celah bibir dan penutupan celah langit-langit. Tadi sesingkat sempat saya bilang kalau sebenarnya cara operasinya itu kalau kita bicara tentang teknik mungkin jadinya agak panjang, mungkin ada sesi khusus untuk membicarakan teknik, tapi pada intinya mungkin untuk orang tua yang informasi umum yang paling penting diketahui adalah kapan sih dilakukan tindakan operasinya gitu. Jadi operasi bibir itu tadi biasanya kita lakukan dengan syarat berat badannya sudah sekitar 5 kiloan, terus umurnya sekitar 10 minggu sampai 3 bulanan lah, okay. Terus sama anaknya dalam kondisi baik, labnya tidak dalam kondisi anemia atau HB-nya sebisa mungkin lebih dari 10 gram per desiliter. Jadi ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi untuk kita dapat lanjut ke tindakan operatif untuk menutup celah bibirnya. Tentunya anaknya harus dalam keadaan sehat ya, tidak dalam keadaan demam, tidak dalam keadaan batuk pilek. Jadi memang kondisinya seoptimal mungkin. Untuk penutupan operasi celah bibir satu sisi ataupun dua sisi itu
itu tidak ada perbedaan dari waktunya. Jadi biasanya memang kita lakukan pada saat anak usia sekitar 3 bulan dan berat badannya sekitar 5 kiloan tadi. Tapi memang ada beberapa kasus di mana misalnya terutama pada anak-anak dengan celah bibir yang lebar, itu biasanya kan kita, karena kita di sini di RCM di Club Cranial Facial Center itu merupakan satu tim, ada ortodontinya juga. Biasanya kita bisa menyarankan pada pasien untuk dilakukan tindakan namanya pemasangan alat dulu, pemasangan dam, supaya celah bibirnya tuh lebih kecil, terus posisi rahangnya lebih baik. Nah itu kalau dilakukan pemasangan dam tersebut, biasanya kita tunggu sampai memang posisinya lebih baik menurut sejawat ortodonti kita. Kalau pada saat umurnya 3 bulan belum terlalu baik posisinya, masih bisa kita tunda beberapa bulan sampai dirasakan posisinya seoptimal mungkin untuk melakukan penutupan celah bibirnya. Lalu setelah penutupan celah bibir tadi, baru kita lanjut nanti penutupan celah langit-langitnya. Jadi saya sempat bilang kalau usianya itu tergantung teknik yang digunakan. Kebetulan di center kami pada saat ini penutupan celah bibir langit-langit itu ada yang dilakukan dalam 2 tahap, ada yang dilakukan pada 1 tahap. Kalau 1 tahap biasanya tuh dilakukan penutupannya itu antara umur 9 bulan sampai 1,5 tahunan. Nah, tapi kalau 2 tahap biasanya kita lakukan dulu penutupan celah langit-langit lunaknya. Langit lunaknya itu pada saat anaknya berusia sekitar 6 bulanan. Nanti penutupan langit kerasnya dilakukan pada saat anak berusia antara 2 sampai 3 tahun. Tentunya pemilihan teknik penutupan celah langit-langitnya sangat tergantung pada penilaian pada saat kita periksa pasiennya. Dan ini juga berpengaruh pada pertimbangan kita untuk melihat hasil-hasil faktor-faktor risiko, di mana kita ingin mengurangi risiko terjadinya gangguan bicara apabila terlalu telat dilakukan penutupan langit lunaknya, atau gangguan pertumbuhan rahang atasnya apabila dilakukan terlalu cepat. Jadi mungkin banyak pertimbangan yang akan dinilai oleh dokter bedah plastik untuk pemilihan teknik dan kapan waktu dilakukan tindakan penutupan. Ya. Terima kasih kepada Dr. Vika atas penjelasannya yang sangat informatif ya, Dok. Jadi di sini kita sekarang bisa mengetahui sebenarnya apa itu sumbing, lalu bagaimana jenis-jenisnya, faktor risikonya apa, dampaknya, tata laksana maupun teknik operasinya. Mungkin sekian Sobat Plastikos. Apabila memang masih ada pertanyaan, dapat ditanyakan melalui direct message atau komen pada Instagram kami. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.